Jadi relnya memang sepertinya sudah patah gitu. Tapi kita akan tetap coba ke depan. Tapi saya tidak terpikir bagaimana bisa pemerintah Republik Indonesia tidak membangun jalan sampai sekarang di sini. Teknologi yang dipakai di pertambangan di seluruh Indonesia saat ini sudah mereka pakai sejak 200 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan untuk menggali potensi wilayahnya mereka sudah tergolong maju. Jadi satu yang pasti adalah mereka bukan masyarakat tertinggal, tapi ditinggalkan. Perjalanan kami kali ini menuju ke pemukiman yang terletak di tengah hutan rimba, Bengkulu Utara. Kami akan melewati jalur tua di Kecamatan Napal Putih yang sudah dipakai warga sejak ratusan tahun lalu. Dibandingkan ke ibu kota Provinsi Bengkulu, masyarakat Napal Putih justru lebih dekat secara geografis ke Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Seluruh barang sudah disusun di atas kereta lori. Jumlah barang yang dibawa kali ini termasuk sedikit dari jumlah yang biasa dibawa warga masuk ke desa. Selesai ditata, seluruh barang ditutup dengan terpal sebagai pelindung dari hujan. Dan kereta kami siap untuk berangkat. Kendaraan ini adalah satu-satunya akses bagi warga untuk menuju ke Lebong Tandai, sebuah pemukiman warisan kolonial Belanda. Dan sejak zaman itu pula lah pembangunan belum masuk ke wilayah tempat mereka tinggal. Selengkapnya dalam Indonesiaku. Satu persatu penumpang naik. Molek siap berangkat. Molek adalah susunan kayu-kayu berbentuk gerbong kereta kecil berukuran 5 x 1 meter. Hanya ada satu mesin diesel 10 PK yang digunakan oleh masing-masing gerbong. Setiap gerbong bisa melaju terpisah, namun para pengemudi molek biasanya memilih untuk berjalan beriringan agar bisa saling membantu dalam menghadapi berbagai hambatan di jalan. Perjalanan menggunakan molek selalu dimulai pada pagi hari, karena jarak yang jauh ditambah laju kendaraan yang lambat biasanya memakan waktu seharian. Pada awal perjalanan kami disuguhkan pemandangan perkebunan warga. 5 km pertama adalah wilayah Desa Air Tenang, desa sentra perkebunan sawit masyarakat di wilayah Bengkulu Utara. Baru setengah jam berjalan, roda molek kami keluar dari relnya. Alhasil, kami harus gotong royong mengangkat gerbong ini dan mengembalikan roda gerbong kembali di atas rel. Anjloknya gerbong cukup membuat kami tegang. Untung saja, gerbong anjlok tidak terjadi di batas jurang. Jadi relnya memang sebenarnya sepertinya sudah patah gitu. Tapi kita akan tetap coba ke depan. Tapi saya tidak terpikir bagaimana bisa pemerintah Republik Indonesia tidak membangun jalan sampai sekarang di sini. Perjalanan menjadi sangat mendebarkan manakala saya mengetahui bahwa ada banyak bagian rel yang tidak tersambung. Tak hanya itu, jalur lintasan molek ternyata melalui beberapa titik lereng yang rawan longsor sewaktu-waktu. Rel molek terlihat ringkih. Tak jarang kami mendengar derit besi-besi tua bersahutan. Bagian dataran yang tidak rata seringkali harus diganjal dengan batu atau kayu yang ditemukan oleh para pengemudi molek secara sembarang. Sejak tahun 1664, pemerintah kolonial Belanda telah memasuki wilayah Bengkulu. Tak lama setelah itu, jajaran perusahaan Hindia Belanda atau VOC mulai membuka wilayah Lebong Tandai. Selama ratusan tahun, akses jalan inilah yang menjadi satu-satunya harapan mereka untuk bisa terhubung dengan dunia luar. Sungguh memprihatinkan.
Jadi kalau di perkotaan kita bisa melihat ada penebalan aspal, pembangunan jalan layang berlapis-lapis. Tapi kalau di sini, apa yang ditinggalin sama Belanda sampai sekarang masih digunakan oleh warga. Lihat betapa tersiksanya warga untuk menuju ke Lebong Tandai. Kami kembali menaiki Molek. Kabarnya, perjalanan di hadapan kami akan semakin menegangkan. 35 km bukanlah jarak yang terlalu jauh untuk dicapai dengan kendaraan roda 2, roda 4, apalagi kereta. Namun, di medan yang sulit seperti ini, perjalanan bisa memakan waktu seharian. Waspada dan hati-hati tak boleh lepas dari pandangan kami, terutama bagi pengemudi Molek. Jika tidak, resiko Molek jatuh ke jurang harus mereka terima. Menurut warga, kecelakaan naas Molek terjun ke jurang sempat beberapa kali terjadi. Dan ini berarti nyawalah taruhannya. Setengah perjalanan, tibalah kami di pemberhentian pertama. Warga menyebutnya sebagai wilayah Ronggeng. Lokasi ini sebenarnya merupakan jembatan pertama bagi Molek. Namun kondisinya yang lapuk serta tanah di sekitar jalur yang longsor membuat rel terputus di bagian ini. Penumpang terpaksa menurunkan seluruh barang bawaannya di sini. Sementara itu, pengemudi Molek memutar arah gerbong-gerbong Molek secara manual. Barang-barang yang sudah dikumpulkan harus menunggu giliran untuk tiba di seberang. Caranya unik, yakni dengan mengikatkannya dengan tali berkait dan melemparnya ke seberang. Kalau jatuhnya gak jatuh kayak tadi. Rodanya dari rel kan, diangkat semua. Tapi kalau hujan gimana? Tetap jalan apa? Hujan tetap jalan. Hujan tetap jalan. Tetap jalan. Tapi kondisi jalan kan berlumpur jadinya gitu. Enggak juga. Tidak juga. Paling-paling itu longsor, tanah longsor. Itu gotroyong, cangkul kan. Kalau longsor tetap jalan tapi cangkul gitu ya. Kalau hujan disiapin cangkul, golok. Gitu. Kalau selain naik Molek ini tidak ada jalan lain kah keluar gitu? Untuk sementara ini nggak ada. Nggak ada. Entah kalau tahun-tahun akan datang kan. Jembatan di Ronggeng baru saja longsor setahun terakhir. Kondisi ini memaksa para pengemudi harus bekerja 2 kali lebih keras karena turut mengantar barang para penumpang dengan tali berkait ini. Barang bawaan para penumpang juga tidak hanya berupa pakaian, namun lebih banyak berupa sembako, tabung gas, dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini cukup menguras tenaga dan waktu perjalanan kami. Sementara itu, para penumpang tidak bisa menyeberang dengan tali pengait. Kami harus menuruni titik longsoran di jurang ini dan mendaki pada sisi yang lain. Sungguh sangat melelahkan. Meski kami telah sampai di seberang, tetap saja butuh waktu lama untuk menunggu seluruh barang kami tiba di sini. Para pengemudi di bagian ini membantu kami menerima barang yang sedang dilontarkan dari seberang. Kadangkala, barang yang dilempar jatuh salah sasaran hingga terjatuh ke jurang. Ya, inilah resiko bagi warga yang terkadang harus mereka terima. Memang bagi warga yang membawa barang untuk diperdagangkan, barang yang jatuh berarti uang yang hilang. Namun mereka tak punya pilihan lain. Berarti nambahin sekitar 30.000 aja ya. Tapi laku itu sudah pasti laku. Ya alhamdulillah laku. Kalau yang dagang di dalam banyak kayak ibu, berapa orang? Berapa orang Yang jualan? ya? 6 orang nih salah. 6 orang. Dari SP3 6 orang. Perjuangan untuk sampai di Lebong Tandai tidak berakhir di situ. Kami harus meniti langkah pada satu sisi jembatan lagi. Titik ini dulunya merupakan jembatan yang sempat longsor pada tahun 2010. 6 tahun berselang, jembatan belum jadi juga. Tiang-tiang ini rencananya akan rampung menjadi sebuah jembatan yang utuh pada tahun ini. Saat yang paling mendebarkan, ketika saya harus berjalan di atas batang besi yang lebarnya hanya sekitar 8 cm ini. Kaki saya gemetar luar biasa, manakala melihat di bawah sana, jurang sedalam hampir 50 meter siap menghadang. Perjalanan ke Lebong Tandai kami lanjutkan dengan kembali menumpang Molek.
kawasan hutan liar menyambut kami. Bagi orang yang pertama kali menumpangi Molek mungkin akan merasakan sangat tidak nyaman. Angin kencang yang menerpa selama perjalanan ditambah rasa pegal luar biasa menyelimuti tubuh kami. Tak kami sangka, kami harus menembus gua-gua buatan Belanda yang masih tersisa di sini. Ada begitu banyak bahaya yang menghantui para penumpang selama perjalanan. Kali ini, roda Molek kembali keluar dari rel. Rasanya hampir putus asa. Kami berdiri pada sisi jurang yang jaraknya dekat sekali. Salah melangkah, selesai sudah hidup kami. Dan inilah saat yang saya nantikan. Kami tiba di Lebong Tandai. Lebih dari 9 jam perjalanan, akhirnya bisa kami selesaikan dengan selamat. Tiba di desa ini rasanya seperti kembali ke masa lalu. Melihat arsitektur bangunannya, saya seperti tiba di masa kolonial. Begitu banyak peninggalan Belanda yang masih terlihat di sini. Rumah-rumah berjajar seperti di pedesaan Eropa ratusan tahun silam. Desa Lebong Tandai juga merupakan wilayah perebutan antara Belanda dan Inggris. Bahkan koloni Inggris berniat menukar wilayah ini dengan Pulau Singapura. Sungguh tawaran yang tidak main-main. Sore ini, saya bertemu dengan Supandi, warga pribumi kelahiran Lebong Tandai. Ia mengalami betul perubahan demi perubahan dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga era saat ini. Kalau dulu tuh makmur betul. Begitu juga masalah anak sekolah, itu insya Allah lebih maju lagi. Jadi dulu mereka semua kaya raya ya? Nggak ada yang jadi perubahan, enggak itu. Jadi pemirsa bisa bayangkan kalau dulu Lebong Tandai ini bisa disebut sebagai Batavia ya. Di Sumatera ini Batavia sebagai perkotaan yang cukup maju, semuanya serba ada gitu. Tapi sekarang semenjak Indonesia merdeka justru terbalik kondisinya. Terbalik malah. Justru itu kami meminta kepada bapak-bapak atau adik-adik sekarang yang mudah-mudahan lah itu dapat memajukan kembali desa kita ini. Pemandangan yang tak asing di desa Lebong Tandai adalah banyaknya mesin gelundung emas. Di seluruh penjuru desa, bisa kita temui mesin tromol di setiap rumah. Uniknya, sumber energi dari putaran mesin ini berasal dari derasnya air yang mengalir di belakangnya. Debit air yang besar menjadi tenaga penggerak utamanya. Saya menuju ke lubang tambang baru yang kedalamannya hanya 3 meter dari permukaan tanah.